Jayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Andamayang Buddha Sambhagavato Buddha Makarang Garomase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Andame Saranagamana Patang Banamase Buddha Sarana Jami Dhamma Sarana Gacchami Sanghang Sarana Gacchami Buddha Sarana Gacchami Dhamma Sarana Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Silakan buka halaman 31. Andamayang Buddhanusatinayang Karomase Itu Tison Bhagawan Arahang Samma Sambuddho Vedatarana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagavati. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah.
Andamayang Dhammanusatinayang Karomase Swagato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Vinyuhi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Andamayang Sangganusatinayang Karomase Sombati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Ojobati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya pati panno bhagavato sawaka sanggo sami cipati panno bhagavato sawaka sanggo yatidang catare pore sayuga ni atha pore sapogala Esa bhagavato savaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anotara punya ketang lokasa Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk. Siswa Sang Bagawa menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Satya kiriya gatayo banamase nathi me saranang anyang buddho me saranang warang etena satya vajjena sati me hotu sabpada Nati me saranang anyang dhamma me saranang varang etena sajawajena sati me hotu sabada nati me saranang sanggo me saranang varang etena sajawajena sati me hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha pelindungku nan luhur. Pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejati. Tiada perlindungan bagiku. Malah lindungku nan berkat pernyataan kebenaran ini. Semoga setiap lain bagi pelindungku dan berkat pernyataan kebenaran
ini. Semoga setiap saat aku selalu sejahtera. Silakan dibuka halaman 44. Andamayang abhinha pacawekana pathang phanamase Jara damang hi jarang anatito Biati damam hi biating anatito Marana damam hi maranang anatito Sabhe hi me piye hi manapehi nana bhavo vinabhavo kamma sakom hi kamma dayado kamma yoni kamma bandung kamma patisarano yang kamang karisami kalian Dakang wang tasadaya do bawisami ewang amhehi abhinhang pacawe kita bang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Setelah mengulang pembacaan parita, silakan Bapak Ibu sekalian mempersiapkan diri untuk melakukan pengembangan batin. Silakan posisikan duduk yang tegak namun rileks, pandangan ke arah depan. Lebih kurang 10 menit ke depan kita memfokuskan diri terhadap pengembangan batin. Pengembangan batin bisa dilanjutkan.
Pengembangan batin dapat diakhiri sabe sata bhawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan dibuka halaman 27. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila. Mayang bhante tesaranena saha Pancasilaniyacama doti mayang bhante anena saha Tatiyampi mayang bhante desaranena saha Pancasilaniyacama Yamahang Vadimitang Vadeta Amma bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amma bhante. Panatipata. Weramani sikkhapadang samadhiyami.
Panatipata Weramani Sikapadang Samadiyami. Adinatana Weramani Sikapadang Samadiyami. Adinadana Weramane Sikapadang Samadiyami. Kame Sumitacara Weramani Sikapadang Samadiyami. Kame Sumeccacara Weramane Sikapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadiyami. Musawada Weramane Sikapadang Samadiyami. Suramiraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadiyami. Suramiraya Majapamadatana Weramane Sikapadang Samadiyami. Imani pancasika padani silena sukating yanti silena bhuga sampada silena niputing yanti tasma silang wisodaye. Hamma bante sadu sadu sadu. Silakan dibuka halaman 46. Marilah kita melakukan permohonan Dhamma Desana. Brahma calon Dipati Sahambati Kata Anjali Nadiwaran Ayacata Santi Dasata Baraja Gajatika Desetu Dhamma Anukampi Mangpacang. Ya, mari Bapak Ibu serta saudari-saudari berbahagia kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada seraya menjunjung guru kita yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atahi atano nato kohi nato parosia atanahi sudantena natang labati dulabang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi dirinya sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah ia dapat mengendalikan dirinya dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang amat sukar dicari. Dikutip dari Attawagga, Dhammapada Attawagga, syair 160. Ya, Bapak Ibu, serta saudari-saudari berbahagia, sebelumnya selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya,
ini merupakan kesempatan saya kedua kalinya ini. Masih ingat gak Bapak Ibu sama saya? Masih? Udah lupa? Wah, ya udah lupa ya, nggak wajar ya. Ya ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia, terutama bagi saya sendiri, dapat berbagi kembali, berbagi dhamma kepada Bapak Ibu dhamma sekalian. Nah, pada kesempatan pagi yang cerah ini, Bapak Ibunya ini gimana kabarnya? Baik, kurang semangat. Ulang ini, gimana kabarnya? Wah, harus semangat ini di pagi hari ya, terutama hari Minggu ini. Ya, harus semangat. Apalagi untuk menambah kebajikan, ya, menambah karma baik, harus semangat. Jangan loyo-loyo. Nanti nggak optimal nanti karma baiknya, ya. Nanti buahnya itu buahnya nanti apa sedikit ya, kurang nanti aja. Buahnya loyo-loyo dia jadinya, ya. Nah, Bapak Ibu serta saudari yang berbahagia, pada kesempatan ini Samara akan berbagi dhamma kepada Bapak Ibu. Ya, di sini Samara juga tidak dalam artian menggurui Anda sekalian. Ya, di sini Samara hanya sharing. Ya, karena mungkin Bapak Ibu malah lebih pintar daripada saya di sini. Ya, ya, kita sharing di sini. Nah, adapun ceramah dhamma yang akan saya bawakan pada kesempatan pagi ini, yaitu mengenai pelindungan yang sebenarnya. Ya, perlindungan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu serta saudari dhamma yang berbahagia, kalau misalnya kita mendengarkan kata pelindungan, itu tidak jauh dari hidup ini, Bapak Ibu. Ya, karena kita sebelum lahir pun kita memerlukan perlindungan, Bapak Ibu. Itu perlindungan itu adalah hal yang dasar yang diperlukan oleh manusia terutama. Ya, sebelum kita lahir aja kita memerlukan perlindungan. Ya, contohnya coba, kalau misalnya ibu-ibu hamil itu kalau nggak dilindungi, bahaya enggak? Bahaya. Nanti takutnya keguguran dan sebagainya, nggak jadi bayi dong nantinya nih. Ya, nggak lahir jadi manusia jadinya. Kok nggak dilindungi? Ya, kita sebagai manusia juga perlu perlindungan. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Sekiranya kalau misalnya Bapak Ibu perlu rumah enggak? Untuk tempat tinggal. Perlu kan? Perlu. Rumah itu gunanya buat apa? Tempat tinggal. Dasar itu ada yang hal yang pokok. Yang satu adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang adalah makanan, sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian. Pangan itu adalah makan, terus papan yaitu adalah tempat tinggal atau rumah. Itu. Papan, tempat tinggal itu perlu pelindungan. Ya, agar terlindung dari mana? Dari terik matahari yang panas, ya, hujan dan sebagainya. Cuma Bapak Ibu nggak punya rumah, gimana rasanya? Hidup di jalan nggak enak kan? Nggak enak. Pasti semua orang memerlukan tempat tinggal untuk berteduh dan sebagainya. Nah, itulah hal yang dasar untuk mengenai kita membahas tentang perlindungan Bapak Ibu. Nah, adapun perlindungan dalam kata lain Bapak Ibu. Biasanya ini yang biasa saya sering ketemukan di beberapa, terutama di desa, terutama Bapak Ibu, yang mereka masih mempercayai akan tradisi-tradisi, ya, yaitu perlindungan mengenai jimat Bapak Ibu. Tahu jimat Bapak Ibu? Tahu? Pernah lihat jimat? Biasanya di TikTok sekarang ada live streaming, cek kodam biasanya. Juga ada jimatnya gitu. Ya, cek kodam. Ya. Nah, gitu. Jimat atau kodam dan sebagainya. Ya, itu sering saya temukan, terutama di daerah-daerah desa. Karena mereka sering sangat percaya hal-hal yang seperti itu. Kalau seperti orang-orang yang di kota, mereka sering kali berpikir secara rasional saja. Tapi enggak, jarang juga ditemukan. Ya, melakukan praktek-praktek tertentu, contohnya. Ya, kalau orang desa mungkin kayak sesajen dan sebagainya.
Orang kota, terutama umat kita sendiri, Bapak Ibu, yang saya temukan, nggak usah jauh-jauh. Biasanya datang ke wihara, melakukan tung-tung cep. Ada tahu tung-tung cep, Bapak Ibu? Asal ngetung, asal nancep, ya. Masang dupa banyak-banyak itu. Oh, Sang Buddha, saya minta doanya, apa? Saya minta berkahnya, semoga lindungilah harta benda saya dan sebagainya. Sekiranya itu dikabulkan tidak? Sang Buddha saja itu meninggalkan keduniawinya. Lah kok Anda kok minta untuk dilindungi harta bendanya? Ya, itu adalah hal yang tidak mungkin. Nanti kalau misalnya Sang Buddhanya tiba-tiba bicara, Bapak Ibu takut enggak tiba-tiba? Nih Sang Buddha diem aja ini, nanti tiba-tiba bicara. Oh ya, nanti saya kabulkan. Wah, bahaya itu. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Itu yang sering saya lihat dan saya ketemukan. Ya. Melakukan tuncap, memasang dupa. Kurang banyak dupanya. Ini, wah doa saya kok nggak terkabul-kabul nih. Mungkin dupanya kurang nih. Gitu. Satu kepok ditancapkan di tempat hiu, tempat dupa. Wah, wiharanya penuh asap ini. Orang luar mikir-mikir, wah itu wiharanya kenapa itu? Kebakaran. Ya. Padahal masih ada orang sembahyang di situ. Masang dupa. Nah itu Bapak Ibu. Banyak orang berpikir seperti itu. Mencari perlindungan dengan hal yang salah. Berpikiran dengan bawa jimat dan sebagainya itu membawa mereka perlindungan agar dia aman dan sebagainya. Ya, mungkin harta bendanya biar terlindungi, nggak dicuri maling, atau pencuri dan sebagainya seperti itu. Dimanapun pasti banyak seperti itu, Pak Ibu. Nggak cuma di Indonesia saja, di Thailand mungkin, di Afrika, yang mereka mempercayai akan adanya hal seperti itu, mistik-mistik. Ya. Mungkin kalau misalnya kita ketahui, hal itu memang benar dapat melindungi. Tapi dalam konteks lain, Bapak Ibu, hal tersebut melindungi Anda, tapi akan membuat Anda melekat. Contohnya nih, kok Anda sebuah punya jimat nih, kecil lah, contohnya keris kecil gitu. Wah ini jimat pelindungan saya ini. Saya mau kemanapun saya harus bawa jimat ini. Terus tiba-tiba Anda kelupaan, jimat Anda tidak Anda bawa pada suatu saat. Anda akan merasa cemas, takut, ya, karena Anda sudah melekat pada jimat ini. Pikiran bahwa kalau saya tidak bawa jimat ini, saya tidak aman. Kira-kira cemas, takut, dan sebagainya, menderita nggak Bapak Ibu? Menderita. Nggak nyaman, nggak bahagia. Ya. Hal itu yang perlu kita perbaiki. Sering terjadi seperti Bapak Ibu. Ya, terutama ya teman-teman saya juga beberapa ada yang seperti itu. Saya sering tawari juga biasanya. Semera, ini saya ada jimat. Semera mau nggak? Saya juga berpikir, jimat ini buat apa kiranya? Mungkin bisa melindungi bos saya, tapi kayaknya enggak perlu dah. Ya, karena hal tersebut membuat saya melekat pada hal itu. Nanti ketika saya mau pergi kemana-mana, saya nggak bawa tiba-tiba malah kepikiran. Wah, jimat saya ketinggalan ini. Wah, kodam mana saya? Kodam saya mana nih? Gitu. Kan bahaya. Nah, itu. Di sini Bapak Ibu ada yang punya jimat, punya kodam. Apa? Nggak ada. Ya, mungkin melakukan praktek-praktek tertentu. Mungkin sebelum ke sini bakar menyan dulu, ya. Ya, enggak usah. Itu enggak perlu, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, perlindungan yang sebenarnya itu terletak pada diri sendiri. Ya, ya seperti saya sebutkan tadi di Dhammapada Attawagga, syair 160. Diri sendiri sesungguhnya pelindung bagi dirinya sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya. Nah, jadi tidak ada yang selain dari kita yang dapat menjadi pelindung bagi diri kita. Pelindung yang sebenarnya adalah dari kita. Tidak jauh-jauh kemana-mana, Bapak Ibu. Nah, praktik-praktik tersebut tadi, itu dapat dikatakan di Samyojana Sutta, di Anguttara Nikaya, kelompok 10, Sutta ke-13.
bahwasanya kalau Anda mempercayakan jimat, kodam, lalu melakukan praktik-praktik tertentu itu merupakan tergolong dalam sila bata paramasa, yaitu mempercayai praktik-praktik tertentu. Nah, sila bata paramasa ini sangat perlu kita hapuskan Bapak Ibu, agar kita untuk mencapai tingkat kesucian. Kalau Anda ingin suci, ya, sila bata paramasa ini harus dihapuskan. Kalau Anda tidak bisa menghapuskan sila bata paramasa ini, Anda susah untuk mendapatkan atau mencapai tingkat kesucian. Susah. Jadi sila bata paramasa ini atau praktik-praktik tertentu, mempercayai tentang kodam dan sebagainya, dan mungkin jimat-jimat itu perlu dihapuskan. Walaupun memang benar, mereka memang ada, tapi tidak selamanya dapat melindungi Anda sekalian Bapak Ibu. Mungkin benar melindungi pada saat ini, tapi ketika Anda meninggal, apakah akan menemani Anda meninggal juga? Tidak kan? Tidak. Ketika Anda meninggal, yang menemani Anda yaitu karma baik, karma buruk Anda. Jimat, kodam, praktik-praktik yang Anda lakukan itu, apakah membantu Anda ketika meninggal? Tidak. Melindungi Anda ketika meninggal? Tidak. Ya. Di sini ada yang suka tung-tung cap di sini. Wah, ini doa saya kurang nih, satu dupa belum nih. Satu kepok lah besok gitu. Ada. Boleh angkat tangan. Kalau malu angkat tangan, boleh angkat kaki. Wah, enggak usah. Ya. Mungkin bisa dijawab diri sendiri. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi pelindungan ini seperti itu. Kalau kita temukan di dalam kehidupan masyarakat, terutama seperti itu. Banyak sekali. Ya. Mulai percaya dengan jimat, oh saya kok bawa jimat ini, dagangan saya laris nih. Kok saya bawa jimat ini, nanti saya dilindungi nih, dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak. Karena Samudra mengatakan di Culakamawi Bangga Sutta, Samudra mengatakan bahwasanya pelindung sebenarnya adalah karma, Bapak Ibu. Karma adalah pelindung sebenarnya. Diri sendiri itu, teman. Karena karma itu terbentuk karena diri sendiri. Ya, perbuatan kita. Nah, karma itu adalah pelindung. Kalau Anda ingin bahagia, Bapak Ibu, bahagia, maka Anda lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Ya. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya karma itu, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Ya nggak mungkin kita yang nanam, orang lain yang petik. Ya kan? Karena yang punya ladang kita. Gitu. Jadi buah, apa yang telah Anda tanam, telah Anda petik. Ketika Anda menanam padi, yang berbuah apa Bapak Ibu? Padi atau kelapa? Padi. Nggak mungkin tuh kelapa? Nggak mungkin. Kalau misalnya Anda menanam semangka, yang berbuah apa? Semangka. Nggak mungkin juga padi. Ya, benar. Kalau Anda melakukan menanam perbuatan baik, sekiranya yang berbuah itu apa? Perbuatan baik, karma baik. Tapi kadangkala seseorang mempersepsikan gini, oh, saya loh selalu melakukan perbuatan baik. Mengapa kok saya kok buruk terus saat ini? Karena mereka belum mengetahui bahwasanya karma buruknya itu telah berbuah. Masa Anda menanam itu berbeda-beda. Cabai contohnya, cabai dengan padi. Masa tanamnya dan masa panennya beda tidak Bapak Ibu? Beda. Ya begitulah juga karma. Jangan berpikiran kok saya melakukan perbuatan terus perbuatan baik terus kok tidak pernah memanen perbuatan baik. Karma buruk terus yang saya dapatkan. Itu salah
pandangan salah. Hmm? Karena sesungguhnya dia sedang memanen perbuatan karma buruknya. Karma baik yang dia lakukan ini belum berbuah. Mungkin masih aja masih kuncup dia. Ya kan? Masih apa? Masih jadi toge. Apa kecil gitu. Tumbuh baru keluar akarnya. Jadi belum bisa berbuah. Kok Anda sudah mengharapkan untuk berbuah? Ya enggak bisa. Ya, berbeda-beda. Nah, seperti itulah karma Bapak Ibu. Karma buruk perbuatan baik. Karma baik karma buruk. Ya, itulah yang akan dapatkan. Bahwasanya, yang saya tahu bahwasanya karena kehidupan saat ini ditentukan oleh kehidupan sebelumnya. Kehidupan yang akan datang itu ditentukan oleh kehidupan saat ini. Jadi Anda perhatikan kembali, ya. Anda ingat, Anda renungkan. Kalau misalnya Anda ingin bahagia di masa yang akan datang, maka lakukan perbuatan baik pada saat ini. Ya. Nah, begitu. Lalu Sang Buddha juga mengatakan di dalam eh, kata Sutta, Anguttara Nikaya, kelompok 3, Sutta ke-9. Ada 3 kualitas. Seseorang itu dapat celaka, ya, dapat terluka. Yang pertama, ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Yang pertama adalah perbuatan buruk melalui jasmani. Kedua, perbuatan buruk melalui ucapan. Dan yang ketiga, perbuatan buruk melalui pikiran. Nah, itu. Perbuatan buruk melalui jasmani. Contohnya apa Bapak Ibu? Ada yang sukarelawan ingin menyampaikan sesuatu. Perbuatan buruk melalui jasmani atau tindakan. Apa? Gimana? Mencuri. Benar, mencuri. Apalagi? Ada lagi? Ada? Sukarelawan? Ada? Oke, tambah lagi. Mencuri terus membunuh Bapak Ibu. Membunuh lalu eh, berbuat asusila. 3 hal pokok ini biasanya perlu kita hindari. Karena 3 hal ini biasanya juga dapat membuat kita itu menumbuhkan karma buruk. Yang akibatkan kita celaka dan terhindar dari pelindungan. Lalu yang kedua yaitu perbuatan buruk melalui ucapan. Contohnya Bapak Ibu apa? Ada yang ingin berdonasi? Hah? Kurang dengar suaranya. Kerasin tolong. Memfitnah, ya baik memfitnah. Ada lagi? Berbohong, oke. Memfitnah, berbohong, lalu berkata kasar, Bapak Ibu. Dan bergosip satunya. Nah, ini Bapak Ibu, siapa yang di sini suka bergosip? Ayo, ya, dikurangi gosipnya Bapak Ibu. Ya, karena gosip itu tidak membawa Anda kepada kebahagiaan. Ya, mungkin memang menyenangkan. Wah, kalau kumpul sama gengnya ya, sama apa bestie-bestinya, ya. Wah, ini sini kayak gini. Wah, udah itu sampai 1 jam 2 jam nggak kerasa itu udah itu. Ya, tiba-tiba udah gelap ternyata gitu. Nggak kerasa ya. Ya, gitu. Kalau sudah gosip biasanya udah lupa jam biasanya. Ya, seperti itu. Itulah beberapa contoh perbuatan buruk melalui ucapan. Lalu, selanjutnya adalah perbuatan buruk melalui pikiran. Ada yang tahu? Contohnya apa? Boleh angkat tangan? Malu angkat jari gini aja dah, enggak apa-apa. Udah. Gimana? Pikiran jelek. Oh, boleh. Pikiran jelek. Apalagi? Ada lagi?
pikiran yang tamak, Bapak Ibu, serakah, ya, pikiran yang tamak. Lalu pikiran kebencian, banyaknya kebencian dalam dirinya. Ya. Wah, orang itu loh nggak kayak gini, benci aku dalam pikirannya. Wah, itu sudah karma buruk, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang ketiga adalah pikiran yang tidak bijaksana, Bapak Ibu. Atau dungu, dapat dikatakan seperti itu. Pandangan salah. Nah, itu. Ini 3 pikiran yang buruk, Bapak Ibu. Yang dimana akan mengakibatkan seseorang itu dapat celaka, tidak terlindungi dia. Nah, selain itu Bapak Ibu, ada 3 kondisi juga di mana seseorang akan mendapatkan perlindungan. Yang pertama, ada yang tahu? Perbuatan baik melalui jasmani, perbuatan baik melalui ucapan, perbuatan baik melalui pikiran. Nah, 3 hal ini yang menjadi dasar Anda dapatkan perlindungan. Contohnya, perbuatan baik melalui jasmani apa Bapak Ibu? Berdana, ya kan? Membantu yang patut dibantu, menolong dan sebagainya. Itu beberapa contohnya. Lalu, perbuatan baik melalui ucapan, tidak berkata kasar, tidak memfitnah, tidak bergosip, Bapak Ibu, ya, dan sebagainya. Lalu untuk perbuatan yang terakhir, perbuatan yang dari pikiran, apa Bapak Ibu? Pikiran, ya, tidak adanya pikiran kedengkian atau benci, penuh cinta kasih, tuh, pikiran yang dilandasi kedermawanan, tidak kikir untuk berbagi ilmu dan sebagainya. Lalu pikiran yang bijaksana, Bapak Ibu, ya, tidak dilandasi oleh kebutuhan batin, ya, seperti itu, Bapak Ibu. Ini 3 kondisi yang perlu kita miliki agar kita dapat terlindungi. Nah, mendapatkan pelindungan, ya, pelindungan yang sebenarnya yang kita dapatkan bukan dari kodam, jimat dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, dari sini. Nah, makanya sering ganti-ganti menyampaikan bahwasanya sebenarnya kalau misalnya kemana-mana, tolong bawa kendi. Mas, ada yang tahu kendi itu apa? Kendi? Kendali diri, Bapak Ibu. Kendali diri. Yang isinya ada 3, yaitu jamu, jati, dan jaran. Jaga jati, jaga tindakan. Jamu, jaga mulut. Terus jaran, itu jaga pikiran. Jamu, jati, jaran. Nah, 3 hal inilah yang perlu kita tekankan, yang perlu kita lindungi. Ya, bahwa jaga tindakan, jaga pikiran, jaga ucapan. Nah, kalau kita mau berucap itu sadari, oh kata-kata ini bener nggak ya? Tersinggung nggak nih orang ini kok saya ngomong kayak gini? Nah, udah jadi ngomong. Oh mungkin tersinggung nih, cobalah saya olah kata lagi yang lebih baik lagi. Agar orang ini tidak tersinggung. Ya, agar orang ini tidak tersakiti. Wah, saya ini melakukan perbuatan ini baik enggak nih? Berdampak baik, bermanfaat bagi orang lain enggak nih? Gitu. Kalau enggak bermanfaat, malah merugikan orang lain, mending aja janganlah gitu. Ya. Lalu pikirannya dijaga, jangan kemana-mana pikirannya. Ya. Jangan berpikir bahwasanya pikiran itu bukan yang membuat karma buruk, Bapak Ibu. Tapi saat Anda diam, terus Anda berpikir buruk, berpikir baik, karma sudah terbentuk, Bapak Ibu. Karma sudah terbentuk. Jadi jangan berpikir bahwasanya dari 3 hal ini yang paling berat mungkin tindakan sementara. Karena dengan tindakan orang dapat terbunuh, orang dirugikan dan sebagainya. Oke. Lalu mungkin dari ucapan sementara. Karena dengan ucapan nggak bisa dipegang, tapi bisa nusuk, ya, tajam seperti pisau dan sebagainya.
Mungkin yang terluka bukan di luar, tapi di hati. Wah, gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan bahwasanya di dalam satu sutta itu, tapi saya sedikit lupa di sutta mana, tapi Sang Buddha mengatakan bahwasanya pikiran itu adalah hal yang paling utama dalam membentuk suatu karma buruk ataupun karma baik. Ya. Pokoknya di satu sutta di mana beliau itu ada percakapan dengan salah satu umat yaitu Upali kalau tidak salah. Tuh, saya sedikit lupa di satu sutta mana. Nah seperti itu. Dari situ Sang Buddha menjelaskan bahwasanya yang berdampak lebih atau berdampak utama yang dimana membentuk suatu karma itu bukan tindakan maupun ucapan, tapi pikiran. Ya, ya seperti yang Sang Buddha katakan di dalam Dhammapada, Yamaka Waka nomor pertama dan kedua. Pikiran adalah bentuk, pikiran adalah pelopor. Jika seseorang dilandasi dengan pikiran yang murni, maka perbuatan ucapan yang dilakukan pun murni. Tetapi ketika seseorang berucap dan berbuat dengan buruk, itu dilandasi oleh pikiran buruk. Nah, malah akan mendapatkan celaka. Seperti itu. Jadi pada dasarnya, yang perlu kita kendalikan utama di sini adalah pikiran kita. Karena pikiran adalah dasar dari mana Anda berucap, di mana Anda bertindak. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi, perlindungan sebenarnya itu tidak jauh dari manapun Bapak Ibu. Tapi sangat dekat dengan diri kita. Yaitu utamanya adalah diri kita sendiri. Karma baik dan karma buruk kita itulah pelindung sebenarnya. Bukan yang lain sebagainya. Bukan orang lain. Tapi diri sendiri. Itu Bapak Ibu. Dan yang perlu kita lakukan adalah 3 hal tadi Bapak Ibu. Apa? Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat? Jamu, jati, jar. Itu 3 hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Agar kita mendapatkan suatu perlindungan. Ya. Jamu apa Bapak Ibu? Jaga mulut. Jati, jaga tindakan. Jaran, jaga pikiran. Nah 3 hal ini Bapak Ibu yang perlu kita bawa kemanapun. Ya. Anda kumpul-kumpul, Anda kemanapun, Anda sekolah, Anda ngajar, Anda di kantor, bertemu dengan karyawan sekalian, Anda perlu bawa itu. Itu pelindung yang sebenarnya. Ya. Anda akan mendapatkan perlindungan yang amat sukar dicari, Bapak Ibu. Ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan hal itu. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin demikian ya, ceramah dhamma yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi semoga ceramah dhamma atau dhamma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Samara akhiri, sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotiotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana kepada Samanera Satya-Langkaro atas dhamma desana yang telah disampaikan. Semoga menambah pengetahuan dan bisa kita laksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, marilah kita menambah satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati
ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga membawa hal-hal baik bagi Anda semua. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya mohon untuk bertumpul lutut dan bersikap anjali karena yang luhur Samanera Satya-Alangkaro akan meninggalkan Dhammasala. Selanjutnya pengumuman. Setiap Senin dan Jumat jam 6 sore ya diadakan chanting sore bersama Yang Mulia Ratanawiro. Ya. Ini Bante kira-kira sampai tanggal 17 Oktober ya. Jadi masih ada kesempatan bagi yang mungkin belum pernah ikut untuk bisa bergabung untuk belajar bagaimana chanting membaca Pali Wacana dengan benar, dan juga setelahnya dilanjutkan meditasi dan juga bisa berdiskusi tanya jawab dengan Bante. Lalu setiap Kamis malam jam 7 diadakan latihan meditasi bersama dibimbing oleh Mas Johan Carly. Ya. Next. Minggu depan, oh maaf tanggalnya belum tak ganti. Minggu depan tanggal 22 September Dhamma Desana diisi oleh Romo Herman Sutanto dari Surabaya. Next. Kita lengkapi kebajikan kita dengan membacakan Barita Pelimpahan Jasa. Silakan buka halaman 122. Andamayang matidanang karamase Panyasidani katasa Yananyani katani me Tesang jambakino honto Satananta pamanaka Ye piya gunawanta jam mahang mata pita dayo dithame capyadita anye majata verino sata detan tilakasming tebum macatuyonika panceka catuwa karang sangsaran bhawa bhawe nyatang ye patti dan name anumodanto te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahonto awera sukajiwino kemap badan capaponto tesa saset jatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk
tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sanya yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawan. Hang bhagawantang abhidemi. Swagatam bhagavata dhamma. Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Satam Hawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotiontu Namo Buddhaya.